Puan di Pilpres 2024, siap-siap deklarasi. Yang menarik memang orang akan terkejut bahwa manuver Pak JK itu bisa memporak-porandakan political equation, persamaan politik atau konstelasi politik hari ini. Tapi memang itu yang akan terjadi karena nama Anies itu udah di atas. Jadi Anies Baswedan tetap orang yang tidak bisa dipisahkan dari komunitas politik Islam itu. Dan itu sebetulnya persyaratan pertama adalah identitas komunalnya itu nggak mungkin dihapus tuh. Nah, yang berikut juga Puan identitas Soekarnoisnya nggak bisa dihapus juga. Jadi biarkan aja dua identitas itu diasuh oleh Pak JK. Ini bisa bikin blunder banyak pihak karena nanti dianggap bagaimana mungkin ada perkawinan antara kadrun dan cebong. Nah, itu nanti balik ke situ lagi kan soalnya. Tapi politik selalu bisa diselesaikan dengan negosiasi. Jadi semua sinyal itu akhirnya mesti kita taruh di atas meja. Penyebabnya satu, karena threshold dibikin 20%, semua orang akhirnya cari jalan tikus, cari jalan siksa, nunggu di tikungan. Jadi ini soalnya. Tapi kita tetap merasa bahwa Pak JK harus kita anggap sebagai punya kecerdasan sekaligus kecerdikan untuk tadi mengintip celah gitu. Jadi sekali lagi kompetisi yang tidak dibuka itu menyebabkan kingmaker ini bermunculan tuh. Dan kingmaker yang kalau kita sebut kingmaker kan mestinya dari awal udah dipromosikan. Ini kingmaker yang masih berupaya untuk merawat kimia yang berbeda antara komunitas Anies dan komunitas Puan. Itu dua komunitas yang chemistry-nya doesn't mix sebetulnya. Jadi kita lihat Pak JK itu berupaya jadi katalisator itu, berupaya untuk membuat kimia itu akhirnya bisa menggumpal menjadi molekul. Ya pada waktu itu diupayakan supaya Islam dan nasionalis bersatu tuh, melawan Orde Baru tentu, namanya Mega Bintang, Mega PDIP, nasionalis. Bintang itu simbol dari P3 dulu tuh. Nah itu tokohnya adalah Pak Mudrik dan nanti Sabtu besok tuh Pak Mudrik akan bikin semacam reuni. Jadi tema ini relevan betul. Saya akan bicara di situ juga tuh. Jadi datang di Solo untuk lihat konsep Mega Bintang seri 2 ini nih. Karena Anies tetap diasosiasikan dengan konstituen Muslim. Puan adalah konstituen nasionalis. Jadi bisa jadi ulang, bukan Mega Bintang, Bintang Mega ini jadinya kan. Politik memang susah ditebak, selalu bergerak secara dinamis. Kawan hari kemarin bisa jadi lawan hari ini. Begitu juga sebaliknya, lawan bisa jadi kawan. Itulah yang terjadi pada Anies Baswedan dan Puan Maharani. Tidak ada yang menyangka, dua kutub politik yang selama ini bertentangan akhirnya bersatu demi kepentingan bersama. Dalam politik semua bisa terjadi. Pasangan Anies dan Puan diyakini bisa memenangkan Pilpres 2024. Wacana menduetkan Anies dan Puan muncul setelah Puan diketahui umroh bersama dengan rombongan yang salah satunya adalah orang dekat Yusuf Kalla. Yang menarik memang orang akan terkejut bahwa manuver Pak JK bisa memporak-porandakan politik equation, persamaan politik atau konstelasi politik hari ini. Dan itu yang akan terjadi karena nama Anies sudah di atas. Kata pengamat politik dan kritikus Rocky Gerung di kanal YouTube-nya Rabu 1 Juni 2022. Selama ini JK diketahui sebagai mentor politik Anies Baswedan. Di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, JK adalah orang yang menduetkan Anies dan Sandi. Political sense Pak JK jangan dianggap enteng, dia tetap kingmaker. Karena pengalaman politiknya membuat beliau tahu lorong sempit yang masih bisa ditempuh, kata Rocky.
Menduetkan Anies dan Puan adalah langkah yang tepat, karena permusuhan politik pasca Pilpres 2019 masih sangat keras. Kadrun dan cebong masih terus saling serang. Jika Anies Puan berpasangan, maka kadrun yang mendukung Anies dan cebong yang mendukung Puan akan bekerja bersama, saling membahu untuk memenangkan pasangan itu. Ini bisa bikin blunder banyak pihak, karena nanti dianggap bagaimana mungkin ada perkawinan kadrun dan cebong, ujar Rocky. Yusuf Kalla, Surya Paloh, dan Megawati bisa jadi kingmaker bersama. JK akan membawa Golkar untuk melengkapi koalisi PDIP, Golkar, dan Nasdem. Koalisi tiga partai ini rasanya sulit untuk dibendung, apalagi jika PKS juga ikut bergabung. Seperti diketahui, Anies saat ini menjabat Gubernur DKI dengan segudang prestasi. Jabatannya akan berakhir bulan Oktober mendatang. Sementara Puan adalah Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Menarik untuk ditunggu deklarasi Anies Puan minggu ini.